Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Ramadan mubarak ayyuhal ikhwah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kepada kita ajaran-ajaran Islam ini, ajaran yang indah ini. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, di antara ciri dan simbol utama dari bulan suci Ramadan bahwa bulan ini identik dengan bulan kepedulian. Kepedulian kepada orang lain itu bisa dipupuk dengan ibadah puasa ini, sebab di bulan puasa inilah kita merasakan perut kita lapar, kerongkongan kita haus, dan tenaga kita juga berkurang, ya. Dengan kita langsung melaksanakan atau merasakan perut yang lapar, kerongkongan yang haus, tenaga yang lemah dan lunglai, itu mudah-mudahan kemudian terbangun dalam diri kita. Setidak-tidaknya kita memiliki empati bahwa orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan, itu benar-benar tidak nyaman hidupnya. Kita ini masih mending sebab berpuasa, nanti ketika maghrib kita akan berbuka dan boleh makan dan minum lagi. Tapi bagaimana dengan mereka yang miskin? Bagaimana mereka yang tidak punya apa-apa? Mereka entah sudah sejak kapan berpuasa, dan entah akan mengakhiri puasanya itu kapan, nggak tahu. Maka sekali lagi, bulan Ramadan ini bulan yang sangat pas bagi kita untuk menanamkan rasa empati dan peduli di dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya. Dan bersegeralah kalian untuk mencari maghfirah dari Allah, dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surganya yang luasnya sama dengan luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang ia diselenggarakan, yang ia disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Dan yang pertama kali beliau sebut adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yakni orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menafkahkan sesuatu fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang berinfak itu, orang-orang yang menafkahkan hartanya itu tidak disebutkan
objek apa yang dipakai untuk berinfak. Artinya tidak ada syarat bahwa orang itu harus punya harta yang banyak untuk berinfak. Tetapi yang ditegaskan justru adalah kondisi yang meliputinya, yakni dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu rasa kepeduliannya sudah terbangun di dalam dirinya, apakah dia sedang punya uang banyak atau sedang tidak ada apa-apa sekalipun, itu dia akan mencari cara untuk bagaimana bisa menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain. Dahulu pernah diceritakan dalam salah satu hadis Rasulullah, ada sekelompok orang ya, yang orang-orang ini, sekelompok sahabat ini miskin gitu. Dan kemudian sekelompok sahabat yang miskin ini menghadap kepada Rasulullah. Dan kemudian beliau atau orang-orang yang miskin ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya, apa ya, kalau sekarang mungkin seperti protes, kira-kira begitu. Protes seperti apa? Wahai Rasulullah, kalau seperti ini caranya, gitu ya, maka pahala itu akan dihabiskan oleh orang-orang yang kaya. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur, ya. Orang-orang kaya nanti akan menghabiskan pahala semuanya, wahai Rasulullah. Loh, Rasulullah kemudian menjawab, kenapa kalian berkesimpulan seperti itu? Nah, ini dengan bahasa saya saja ya. Mereka mengatakan, kalau mereka sholat, kami bisa sholat. Mereka puasa, kami bisa puasa. Tapi kalau mereka berinfak, kami tidak bisa berinfak. Kalau mereka bersedekah, dengan kelebihan harta mereka, kami tidak punya itu. Ya. Nah, Rasulullah kemudian menjawab dan menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa peluang sedekah itu ada begitu banyak. Zikir, tahmid, takbir, tahlil, ya, itu semua adalah peluang untuk sedekah. Nah, yang ingin kita garis bawahi di sini, saudara-saudara sekalian, itu adalah lihat bagaimana para sahabat itu ruh atau perasaan semangat untuk peduli, semangat untuk berkontribusi itu besar sekali. Jadi kalau orang zaman dahulu, para sahabat itu kalau protes, itu bukan protes karena tidak mendapat bagian, tapi protesnya karena tidak bisa ikut bekerja, khawatir tidak bisa ikut berkontribusi, itu loh. Sama juga mungkin di di dalam Al-Qur'an juga diceritakan ada sebagian sahabat yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa ikut pergi berperang, tidak bisa menyumbangkan kendaraannya juga, tidak bisa menyumbangkan konsumsi juga. A'yunuhum tafidu minad dam'i hazana, mata mereka bercucuran air mata karena sedih, ya, karena tidak bisa menyumbangkan sesuatu untuk jihad di medan perang itu. Nah, ini apa ya? Ini semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat, ya. Jadi semangatnya untuk menunjukkan kepedulian, semangatnya untuk berkontribusi itu besar sekali. Sehingga protesnya itu kalau tidak ikut bekerja itu protes itu. Kalau sekarang kan ya mohon maaf ya, kadang-kadang orang itu protesnya kalau tidak dapat bagian, ya. Bahkan sudah kaya pun kalau ada pembagian apa mengaku miskin biar dapat bagian, ya. Tidak masuk daftar yang dapat, bagaimana caranya biar bisa masuk daftar supaya dapat gitu. Nah, ini kebalikan itu. Nah, maka sekali lagi mari kita luruskan ini. Ya, jadi para sahabat dulu itu yang begitu kuat dalam diri mereka itu adalah bagaimana semangat untuk peduli, semangat untuk berkontribusi. Nah, di dalam bulan Ramadan ini maka bentuk yang paling mudah ditunjukkan kepedulian itu adalah dengan memperbanyak sedekah.
sedekah itu nanti ada yang sifatnya wajib atau hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Sedekah yang hukumnya wajib itu adalah zakat, dan yang secara langsung berhubungan dengan bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Maka di bulan Ramadan ini jangan lupa nanti mari semua ditunaikan zakat fitrah ini, sebab ini adalah bagian dari rukun Islam. Kemudian juga ada yang sebenarnya tidak berkaitan dengan bulan Ramadan karena tergantung pada momentumnya masing-masing, itu adalah zakat mal. Maka yang punya kelebihan harta, yang punya sekelompok harta yang harus dizakati, keluarkanlah zakatnya. Ya. Nah, ini memang kadang-kadang semangat untuk berzakat ini perlu untuk terus kita tumbuh kembangkan. Ya, hasil dari zakat alhamdulillah sudah cukup banyak, tetapi masih belum sepadan dengan jumlah umat Islam di Indonesia. Nah, maka bentuk kepedulian yang paling nyata bisa kita tunjukkan di bulan Ramadan ini itu adalah dengan berzakat. Apalagi di tengah wabah Covid ini, saya kira banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran bantuan dari kita semua. Membutuhkan banyak sekali bantuan dari kita semua, apakah itu bentuknya bahan makanan, apakah bentuknya sembako, apakah bentuknya uang, atau apapun bentuknya. Itu akan sangat-sangat membantu mereka. Itu adalah yang wajib, yakni zakat. Zakat fitrah, zakat mal, ya. Mari semua kita tunaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu saja yang sifatnya sunnah. Nah, inilah yang kita sering mengenalnya dengan istilah sedekah. Atau juga sebenarnya banyak ya di dalam Islam itu ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya wakaf, ada namanya hibah, ya. Kalau infak itu sendiri artinya sebenarnya adalah membelanjakan. Jadi membelanjakan untuk diri kita sendiri itu juga sebenarnya namanya infak, nafkah makanya. Ya. Nah, jadi ini sedekah yang sunnah, ini juga momentum yang sangat pas bagi kita. Di luar zakat yang sifatnya wajib, sedekah yang sunnah ini juga mari kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Sekira sudah tidak kurang-kurang contoh sabda dari Rasulullah tentang hal ini. Ya. Nah, tapi selain pendekatan secara syar'i atau secara dalil, ya, saudara-saudara sekalian, sedekah ini juga memang secara kejiwaan individu diri kita itu membutuhkan sekali yang namanya sedekah itu. Ya, bukan sebagai penerima ya, tetapi sebagai pelaku. Seperti apa itu? Nah, gambarannya seperti ini, saudara-saudara sekalian. Harta benda yang kita kumpulkan itu kan membutuhkan saluran-saluran metabolisme, kira-kira begitu. Mirip dengan kalau kita setiap hari makan. Kita setiap hari makan, setiap hari minum. Bayangkan kalau makan dan minum ini kemudian tidak ada saluran pencernaan dan metabolisme yang keluar. Pasti akan menjadi penyakit di dalam perut kita makanan itu. Sayang mah saya ngapain sudah makan enak-enak kok harus dikeluarkan, sayang. Nah, coba aja ditahan sampai kuat. Pasti akan jadi penyakit itu. Ruangan misalnya, ruangan itu kalau tidak ada ventilasi udara, tidak ada sirkulasi udara, pasti juga pengap. Ya. Juga misalnya air itu kalau menggenang pasti lama-lama akan membusuk gitu ya. Baunya itu tidak enak gitu. Nah, kurang lebih kira-kira analoginya seperti itu. Harta yang kita kumpulkan itu kalau tidak ada saluran-saluran untuk mengeluarkannya, itu juga akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, di dalam surah Al-Ma'arij ya, ayat yang ke-24 sampai 25, di antara ciri-ciri orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di sana itu adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Nanti yang mirip dengan itu ada di surah Az-Zariyat
juz 27 ya. Itu walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum gitu. Dan orang-orang yang di dalam hartanya itu tersedia bagian tertentu untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Nah, ini penting saudara-saudara sekalian, bahwa sedekah, infak itu bukan menunggu sisa dari harta kita, ya. Tapi Al-Quran tadi menjelaskan bahwa memang sejak awal orang itu secara sadar, ya, membuat anggaran untuk sedekah, anggaran untuk infak, anggaran untuk zakat. Jadi kalau mungkin kita terbiasa menyusun RAB, ya, rencana RAPB, anggaran pendapatan dan belanja, begitu ya. Nah, sedekah, infak itu sudah bukan lagi menunggu harta sisa. Ya nanti kalau sisa lah sedekah. Ya nanti kalau ada sisa nanti infak. Bukan begitu Islam mengajarkan. Tapi memang sejak awal di dalam RAPB rumah tangga kita itu sudah disediakan alokasi untuk ziswaf. Ya, sedekah, zakat, wakaf juga barangkali gitu. Nah, ini berarti memang secara sadar sejak awal kita itu sudah membuat sirkulasi perputaran harta di dalam diri kita itu berjalan dengan sehat. Nah, kalau ini berjalan dengan sehat, saudara-saudara sekalian, sebelum manfaat itu dirasakan oleh orang lain, ya, maka yang pertama kali merasakan manfaat daripada itu adalah diri kita sendiri. Inilah yang kalau di dalam Islam kemudian disebut dengan istilah barokah, ya, berkah. Nah, inilah penjelasan kenapa Rasulullah kemudian bersabda, mana qasomalu abdin min sodakoh, gitu ya, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta seseorang, tapi sebenarnya justru adalah menambahkannya, menambah secara nominal maupun menambah secara keberkahan kualitasnya. Itu ya. Jadi ini yang pertama, fungsi zakat, sedekah, infak, kepedulian itu pertama kali justru kembali kepada diri kita sendiri, yakni menyehatkan, membuat berkah harta kita, hidup kita dan jiwa kita. Nah, baru yang kemudian setelah itu kita berbicara tentang manfaat bagi orang lain. Ya, saya kira ini jelas ya. Manfaat bagi orang lain ini adalah zakat, sedekah, ini fungsinya untuk membantu orang lain. Dan memang di antara bagian dari sunnatullah, bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, orang hidup ini memang dibuat ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, disitulah kemudian ketika orang yang kaya bersedekah kepada yang miskin, berzakat, yang miskin menerima zakat, itu disitulah dia akan merasakan manfaatnya. Banyak sekali hadis tentang ini, misalnya Rasulullah bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan longgarkan kesulitan dia nanti di hari kiamat. Siapa sih yang tidak ingin dimudahkan hisabnya nanti di hari kiamat? Ya kan? Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih. Ya, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba itu selalu menolong saudaranya. Dan secara umum di dalam perputaran harta itu juga ada di dalam Al-Quran disebutkan hatta la takuna dulatan bainal aghniya, sehingga harta itu tidak berputar-putar saja di kalangan orang-orang yang kaya. Nah, inilah fungsi sosial daripada harta sedekah, zakat, kepedulian. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa sedekah, infak ini juga bagi kita akan bermanfaat nanti di akhirat. Misalnya disebutkan
ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ya. Takutlah pada neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Jadi di akhirat insya Allah sedekah zakat kita ini akan menjadi penolong kita, memudahkan kita masuk surga dan dihindarkan dari neraka. Amin Allahumma amin. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, ceramah singkat tentang pentingnya kita memiliki kepedulian dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah segera mengangkat penyakit ini dari wabah ini dari muka bumi. Aku qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.